morning students, akhirnya kita bertemu lagi pada pembelajaran semester 2 tahun ajaran 2020 dan 2021. Pada kali ini, Mem akan tetap melanjutkan tentang materi kita The Gender of Text. Di semester lalu, Mem ada menjelaskan sama kalian tentang procedure text. Dan semester ini ada beberapa gender of text yang harus kalian pelajari juga. Kali ini, di pertemuan ini, Mem akan menjelaskan tentang salah satu the gender of text yang berjudul narrative text. Baiklah, simak dulu penjelasan yang berikut ini. Oke, berikut adalah keterangan tentang narrative text. Narrative text atau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai teks narasi. Narrative text menggunakan tenses atau kalimat-kalimat yang berstruktur past tense. Yang paling banyak adalah simple past tense. So, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to di dalam setiap kalimatnya. Mengapa? Karena setiap ceritanya itu merupakan imajinasi atau hayalan yang dianggap sudah atau telah terjadi. Generic structure dari narrative text itu ada orientation, complication, dan resolution. Orientation itu adalah perkenalan. Ini biasanya ada di awal cerita, dikenalkan tokoh, tempat, dan situasi atau lingkungan dari cerita. Lalu yang kedua ada complication. Complication adalah masalah yang muncul atau konflik yang muncul pada cerita di antara para tokoh. Dan yang terakhir ada resolution. Resolution ini adalah penyelesaian masalah yang terdapat pada cerita. Social function atau fungsi dari narrative text itu ada dua. Yang pertama adalah to entertain the reader. To entertain the reader itu artinya untuk menghibur para pembaca. Jadi, tujuan utama diciptakannya narrative text itu adalah untuk menghibur para pembacanya karena cerita yang menarik. And the second function atau fungsi yang kedua adalah to get a moral lesson. To get a moral lesson. Nah, untuk mendapat pendidikan atau untuk mendapat nilai moral dari cerita. Biasanya cerita-cerita naratif teks tersebut memiliki nilai moral atau nasihat atau kalimat bijak yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari isi cerita. Dan the kind of narrative. Jenis-jenis dari narrative text, salah satunya sebenarnya ada banyak ya. Di sini Mem hanya buat beberapa. Yang pertama adalah folk tale. Nah, di buku bahasa Inggris kalian, di buku paket kalian itu ada banyak contoh folk tale di dalamnya. Folk tale artinya adalah cerita rakyat. Cerita yang dari kita kecil sampai besar kita sudah mendengar cerita tersebut, tetapi kita tidak tahu siapa pengarangnya atau siapa penulisnya. Itu sudah beredar dari mulut ke mulut. And ada legend. Legend adalah legenda. Pasti kalian sering mendengar kata legenda. Salah satu yang terkenal dari daerah kita North Sumatra atau Sumatera Utara adalah The Legend of Toba Lake. Legenda terjadinya Danau Toba. Jadi legenda adalah cerita tentang terjadi atau terbentuknya sesuatu atau kepercayaan yang timbul di tengah masyarakat yang mungkin di luar pengetahuan atau di luar keyakinan kita, tapi itu dipercayai oleh masyarakat dari zaman dulu hingga sekarang. Dan ada fable. Fable ini adalah cerita hewan yang bertingkah laku, suasana, situasi, serta kejadiannya seperti manusia. Jika kalian selalu pada masa kecil mendengar cerita-cerita tentang si kancil, si buaya, itu adalah salah satu contoh fable.
fabel karena hewan-hewan yang ada di dalamnya bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Lalu ada fairy tale. Fairy tale ini adalah dongeng. Banyak sekali dongeng-dongeng yang kita dengar, yang pernah kita baca atau pernah kita tonton di televisi. Salah satunya adalah dongeng Cinderella. And then ada romance atau cerita-cerita romantis. Ini tentang Romeo and Juliet dan masih banyak lagi. Lalu ada tentang adventure atau petualangan. Di televisi, siaran televisi pada zaman-zaman sekarang ini banyak sekali kita temukan contoh-contoh film kartun yang bercerita tentang adventure. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang naratif teks. Yang harus kalian ingat bahwa naratif teks ini adalah cerita imajinasi. Cerita imajinasi atau hayalan. Yang harus kalian ingat lagi adalah generic structure-nya, ada orientation, complication, resolution, lalu social function-nya ada menghibur para pembacanya dan mendapatkan nilai moral dari cerita tersebut. Nah, sudah mendengar penjelasan tentang naratif teks tersebut? Sekarang mari kita perhatikan buku paket kalian kurikulum 13 edisi revisi. Itu ada di halaman 131 atau 131, chapter 7, ada yang berjudul Sang Kuryang. Sang Kuryang adalah salah satu contoh folktale yang kita sering dengar. Nah, Mem nanti akan share cerita tentang Sang Kuryang di dalam bahasa Inggris. Kalian bisa membacanya. Nah, tugas kalian adalah membaca teks tersebut. Ingat ya, membaca teks tersebut lalu rekam dalam video singkat. Kalian bisa kirim melalui WA atau Messenger, japri ke Mem langsung. Jangan dikirim di grup. Ingat ya, jangan dikirim di grup. Kalian harus langsung kirim japri ke WA Mem atau ke Messenger Mem. Setelah itu, setelah kalian membaca teks Sang Kuryang yang Mem kirim dalam bahasa Inggris, dan kalian bertugas untuk mengerjakan question yang ada di halaman 133 buku kalian. Ada question halaman 133 buku kalian. Ini kalian kerjakan number 1 until number 10. Number 1 until number 10. Nomor 1 sampai 10 saja. Walaupun di buku ada sekitar 12 pertanyaan, tapi yang kalian kerjakan hanya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ini kalian kerjakannya di buku tulis bahasa Inggris. Videonya akan Mem tunggu dan nanti Mem akan share tanggal deadline terakhir pengumpulan video membacanya. Lalu penjelasan atau jawaban mengenai 1 sampai 10-nya Mem juga akan bagi tanggal berapa kalian bisa mengumpulkan